فاعلم أنه لا يفيدك كثرة تحصيل العلم وجمع الكتب salah وجمع الكتب ما لم تعمل. Katakanlah bahwa tidak ada faedah bagi engkau banyak mendapat ilmu, wajamul kutub dan mengumpulkan kitab beberapa puluh lemari kitab di dalam rumah. Kada apa itu kecuali terpakai. Nang mana terpakainya, nang itu yang manfaat. Nang kada terpakai biar 2 lemari kitab. Ya walabi illam takun musta'idan da'iqan li rahmatil ilahi azza wa jal bil amal salih lan tasir ila rahmatih. Maka jikalau tiada ada engkau itu bersiap-siap layak menerima rahmat Allah azza wa jalla dengan perantara amal yang saleh, niscaya engkau tidak sampai kepada rahmat Allah taala itu. Rahmat Allah taala itu kepada orang beramal. Lamun ilmu beraja kada dapat rahmat kecuali beramal. Dalilan Al-Qur'an. Wa alla yasri insan illa ma sa'a. Surah An-Najm 39 ayatnya. Tidak ada bagi manusia kecuali usahanya juga. Tidak ada manfaat bagi manusia kecuali usahanya juga. Jadi siapa usahanya baik, insya Allah mendapat manfaatnya. Seperti makan, siapa makan, insya Allah kenyang. Minum, siapa minum, insya Allah sampai haus. Ya orang kalah bisi anak banyak, abahnya nyaman hidup. Mulai abahnya juga takwa, anaknya semuanyaan susah. Apa anaknya kada takwa? Ya siapa takwa langsung sugih, bukan takwa kada kasugih. Wa yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Biar banyak modal habis mungkin takwa. Paribasanya kalau bisa modal tapi takwa Tuhan memberi ujungannya. Ujasirin kalau orang takwa itu sealaman perumahannya. Padahalnya kalau di perumahan apabila orang mengakam anjur minyak banu sebelah ada 62 ada 6 sejuntang. Jadi seakan-akan ini tuh di mana-mana perumahan. Padahal ini ada di perumahan ini takwa. Orang manjur ibarat. Sedang mana sudah nasihat kepadanya. Amalannya sudah, kitabnya sudah, doanya sudah. Tinggal mudah-mudahan aja. Ya waladi indanan ta'anna hadil ayah mansukatun pamada takul fi qawli ta'ala fi ajnuka. Kalau ikam ada menyangka bahwa ayat illa masa'at tadi dinasakh, maka apakah jawaban ikam pada ayat yang ini? Faman kana yarju liqa rabbi yaqbal ya'mal amalan shalihan. Al-Kahfi 110. Siapa-siapa yang mengharap mendapat Tuhan, hendaklah ia beramal-amal saleh. Kalau ilmu masalah tadi dinasakh, ayat ini pantang. Nang salih amal-amalan saleh hari suruh amal kada ada. Kada nyamba ilmu aja Pak, kalau amal. Wa fi qawli jazaa'an mimma kanu ya'malun, sebagai upah bagi amal mereka, amal Allah. Kanat lahum jannah ladzina amanu wa amilus solihati kan lahum jannatul firdaus khalidina biha. Mereka yang beriman beramal saleh adalah bagi mereka itu surga firdaus, tempat kediaman kekal mereka di dalamnya. Wa fi qawli illa man taba wa amana wa amila shalihan. Kecuali orang taubat, beramal, beriman dan beramal saleh. Pemada takul fi hadisi dan apa jawaban engkau pada hadis Nabi yang dua ini? Anak sebuting ini. Bunyal Islam ala khamsin. Dibina agama Islam di atas 5. Syahadat la ilaha illallah, pertama membaca syahadat dan meyakinkan wa anna Rasulullah. Wa iqamis shalah sembahyang. Kita zakah, berzakat, shaum Ramadan, puasa, haji baiti, liman istata'a sabila. Naik haji في حديث الذي الإيمان إقرار باللسان وصدق بالجنان وعمل بالأركان. Iman itu bacaan muntung, kepercayaan hati, gawian anggota lain.
والدلائل على أن سلامة العبد بالأعمال كثيرة لا تعد ولا تحصى. Dalil bahwa keselamatan hamba dengan amal soleh banyak benar kalau bisa dihitung, kalau bisa dihinggakan. Fa'in fataraka min kalami. Kalau amun ikam terpikir Annal abda yadkhulul jannah bi'amalihi la jawablah. Bahwa hamba masuk surga itu dengan amalnya, bukan dengan anugerah Allah. Wa rahmatihi fama fahimta kalami. Kemarinnya salah memahami. Maksudku, orang yang agar masuk surga ada dirinya, yaitu amal saleh. Bukan amal salehnya itu nama masukkan. Ini kan kuasa juga masukkan ke surga. Jadi tetap orang masuk surga dengan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah, ya amal itu. Minta. واعلم أني لا أقول ذلك بل أقول إن العبد يدخل الجنة بفضل لله وكرمه ورحمته غير أن رحمة الله تعالى لا تصل العبد إلا إذا كان مستعدا لها ولائقا لأن يكون محلا لها ولا يكون كذلك إلا بمثل المعمورات واجتناب المنهيات وملازمة الطاعات والقرب والإخلاص في الأعمال. الله سبحانه وتعالى أعلم. Ulun di rumah tangga banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta halal, segala dosa dan kesalahan ulun pian neraka, dunia akhirat ulun minta ampun dan doakan ulun serumahan mudah-mudahan selamat panjang umur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam Muhammadin wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا علينا حي وعلى المسلمين وعلى شهر عنا آمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد الأمين وعلى آله وصحبه يوم الدين. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله العظيم الذي لا اله الا الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل شهور مأمون الى حوض سيدنا عبد الشافع عند الرسول صلى الله عليه وسلم من الله احد الكرام الصحابه والتابعين وتابعين الى يوم الدين خصوصا الى سيدنا الحسن البصري وسيدنا جناد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد عبد الكريم السمن المدني والى رهبتنا الشيخ محمد ارشد بن هلال البنجري كلام خيام والشيخ من كشف الانوار مجلس محلال البنجري ثم الارواح جميع المشايخنا ومؤمنين وعلمنا ومهاجرين وقرابتنا وازواجنا وذريتنا وجيراننا وترفق علينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الوضع الكريم يتغشى من الرحمه والمغفره ويعين علينا وعلى ازواجنا وذريتنا من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفرحتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدنيا والاخره وعلى نسيان الله تعالى يرزقنا وازواجنا وذريتنا التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه والصلاه وعلم طويل ويدخلنا ويعود رحمته لأنك الفردوس وغار حساب على هذه النية والأرباب وعلى كل ما نوى بسبب الصالح إلى حضرة من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على قول حقكم كفر ويقول الله بالامين نسال رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه. واعلم اني لا اقول ذلك بل أقول إن العبد يدخل الجنة بفضل الله وكرمه ورحمته غير أن رحمة الله تعالى
لا تصل إلى العبد إلا إذا كان مستعدا لها ولائقا بأن يكون محلا لها ولا يكون كذلك إلا بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات وملازمة الطاعات والقرب والإخلاص في العمل كما يشير إليه قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu bahwasanya aku tidak mengatakan hamba masuk surga dengan ibadahnya, tidak. Tetapi maksudku hamba masuk surga Allah dengan anugerah Allah juga, dengan kemurahan Allah juga, dengan kasih sayangnya Allah. Tetapi walaupun kita masuk surga dengan rahmat Allah, bahwa rahmat Allah itu yang akan membawa kita masuk surga itu tidak bisa sampai kepada seseorang kecuali apabila seseorang itu memang bersedia untuk menerima rahmat itu. Dan ia patut bahwa menjadi tempat bagi rahmat itu. Tidak bisa yang demikian terjadi kecuali hamba itu menjunjung tinggi segala perintah Allah, menjauhi sejauh-jauhnya segala yang dilarang Allah, serta melazimi akan taat dan menghancurkan diri kepada Allah dan ikhlas pada segala amal ibadahnya. Jadi barang siapa mengerja perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, zahir dan batin, serta ikhlas pada yang demikian itu, dia bersedia untuk menerima rahmat Allah. Rahmat Allah ini yang akan membawa dia masuk surganya Allah. Sabda, lan yunjiya ahadakum amaluh, sama sekali ibadah kamu tidak bisa melepaskan dari neraka. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, sampian begitu juga kah hai Rasulullah? Qala na'am, iya. Illa anni yataghammadanillahu birahmatih. Tetapi aku dari ujung rambut sampai ujung kuku penuh mendapat rahmatnya Allah. Jadi Rasulullah pun masuk surga dengan rahmat Allah, dengan ibadah. Oleh sebab itu janganlah ibadah riya. Kalau sudah ibadah malam, ibadah siang, macam-macam ibadahnya, lalu ditampai-tampaikan lawan makhluk, dihabar-habarakan, diumum-umumkan, itu namanya riya. Ada satu lagi penyakit, bukan riya, tapi ujub. Apabila selesai ibadah, ia sudah masuk surga sekampungan, neraka-nerakaan, tidak jarang surga. Itu ujub namanya. Walhasil kada rugi orang alim dan kada untung orang jahil. So, bagus alim daripada jahil. So kita perlu di dalam dunia ini ibadah, tapi jangan sampai ibadah itu riya, ujub dan lain-lainnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berpesan, "Qulu liqabul al-a'mal ashadda ihtimaman min kulli al-a'mal." Hendaklah kamu memperhatikan betul-betul supaya amal diterima. Jangan mengajikan amalannya. Amalan ini baca. Tapi yang merusak amal itu tidak diperhatikan. Jangan begitu katanya Sayyidina Ali. Menjaga amal jangan sampai ujub,
Harus ingat dengan nikmat Allah. Menjaga amal jangan riya, sembunyikan amal itu. Jangan ada orang yang tahu. Ya kan bersedekah ya. Jangan ada yang tahu kecuali kita membalik lawan orang menerimanya. Berduaan aja tuh. Menyata dulu selamat daripada riya tadi. Yang kedua, lawan membalik sedikit, kagak banyak yang tahu. Si kongko aja yang tahu, membalik sedikit. Ini aja tahu. Lamun orang banyak diumumkan pula si anang untak dan anang untuk memberi 1 rupiah pahalanya untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Di masjid mengumumkan masukkannya ujar mereka 1 rupiah dibagi semuanya umat Nabi Muhammad di mapa menapak-napaknya. Ini zaman sekarang orang banyak ibadah itu bersampai supaya masyhur, supaya populer. Populer kan orang dikenal orang banyak. Banyak sekarang ini. Secara gampang nang tukang buru hantu, bapak kaya ni ulama juga ini. Ulama hantu. Jadi kita dengan rahmat Allah masuk surga. Kalau masuk surga dengan rahmat Allah, apalagi di dunia sini. Kita sehat, rahmat Allah. Makan, rahmat Allah. Minum, rahmat Allah. Ibadah, rahmat Allah. Harta, rahmat Allah. Rumah tangga, rahmat Allah. Macam apa supaya rahmat Allah layak patut untuk datang ke diri kita? Banyak-banyak sholawat atas Rasulullah SAW. 1 kali sholawat atas Nabi, 10 rahmat Tuhan turun kepada si pembaca. Banyak sholawatnya udah, dalailnya udah ada, Qurannya udah ada, istighfarnya sudah ada, sampai sering tawasul semuanya udah ada, tinggal lagi kemauannya yang dicari. Jangan mencari kawan. Hendak beribadah cari kawan 45 lambat hadang-hadangan. Ujian di dalam kitab Usul Al-Fiyah, wahdaqa jitahid. Kita ini bermujahadah sendirian aja. Kalau sama kawan-kawan males nyinggahin ini, nyinggahin ini. Banyak waktu terbuang. Kalau sendirian aja pakai Honda, sampai udah. Kalau pakai truk, banyak yang dibawa, itu macam-macam lambat, sampainya. Sendiri-sendiri aja tidak tahu, bini umpat ke kandang, anak umpat ke kandang, mintua umpat karena berhutang. Kita seorang gawi mati-matian, balik banting setel, sudah balik rambut. Nyaman, orang ibadah nyaman. Tuhan senantiasa menolonginya, kan nyaman. Biar bisa duit banyak hak. Tapi Tuhan menolong. Kondisi duit sedikit, Tuhan kan menolong pula. Qurannya ada, dalail ada, istighfar ada, tawasul ada, kemauannya lagi yang ada. Atau kada ada saja. Siap pertama, setengah daripada tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya, yaitu bahwa hamba itu bekerja yang bukan bermanfaat baginya. Setiap orang bini-bini laki-laki mengerja, memperbuat, mengatakan yang tidak ada faedahnya, itu tandanya hamba itu Tuhan sudah berpaling daripadanya pada menghadapi lagi. Jadi kalau kita bekerja yang lain dari ibadah, berapa? 5 jam itu Tuhan kalau menghadapi kita berpaling bro. Jangannya dihadapi presiden, kita menghadap Rasul Tuhan. Ya orang-orang yang uzlah yang salat, ini menghadap Tuhan, Tuhan menghadap Tuhan. Lezat banget nyalon Tuhan pada duaan itu. Kama yushiru ilaihi qaulullah ta'ala
inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat sekali ia dari orang-orang yang memperbaiki amal solehnya. Siapa amal solehnya baik, yaitu ikhlas, orang itu dekat dengan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah tadi membawa ke surga, orang itu belum surga karena belum mati. Seandainya orang ini mati, langsung surga. Kuburannya itu jadi surga. Surga Firdaus akan datang. Kuburan itu sudah jadi surga. Karena kuburan itu dua. Imma rawah min rawahil jannah al-hufrah min hufril nirah. Kubur dua. Antara kebun surga atau lubang neraka. Nah, orang yang beribadah siang malam ikhlas lillahi ta'ala, kuburnya itu jadi surga. Jadi dia meninggalkan rumah yang mewah, masuk ke dalam surga yang sangat mewah. Surga kuburnya. Surat Al-A'raf 56. Haitsu akhbara ta'ala bi qurbi rahmatihi minal muhsinin. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. Rasulullah bersabda lagi, bermula ihsan atau ikhlas, bahwasanya engkau beribadah serasa melihat Allahnya. Jadi kita kalau ibadah itu selalu mengingat siapa yang kita sembah. Kalau ibadah lupa dengan yang disembah, itu namanya bukan ihsan, bukan ikhlas. Nah, misalnya yang kita ingatkan waktu ibadah mertua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jangan Tuhan. Apabila ingat lawan mintuha, ingat lawan makmum, ini makmumnya ribuan di belakang. Jadi si imamnya kata lagi ya, nangaran ayatnya panjang, hafal Al-Quran. Kenapa? Karena ada makmum banyak. Nah itu ngarannya menyembah makmum, bukan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kepada imam-imam, amalkan zikir banyak-banyak dulu sampai berikrik di hati dan di utak. Hanya hendak maju jadi imam supaya jangan kesambah makmum. Arti ikhlas bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat. Mamanya. Artinya ingat lawan Tuhan. Allahu Akbar, siapa nama aku sambah Allah. Ingat lawan Allahnya itu. Sampai tuntung. Ini sembahyang ya Allah 1000 rakaat semalangan yang dikatakan Tuhan aja. Masing-masing kita lah mengoreksi diri. Kemana pikiran kita waktu sembahyang? Artinya sembahyang itu makruh bagi orang yang hendak bakantut, kecuali kantut akan dulu hanya bodoh. Orang yang hendak bakamih dulu bodoh. Orang yang hendak bahera bodoh. Orang yang makan dulu hanya bodoh. Sembahyang supaya jangan tak ingatakan yang hendak digawini selesaikan yang lain loh. Wa ilmu pemaknan tak akhir salat. Apabila sudah selesai semuanya, baru kamu iqamah salat. Ini karena nasi belum baru, iwak masih berpanggang, kurang bang, bodoh. Allahu Akbar. Ujarnya kucing. Iya sudah. Sembahyang kan berat kucing kan. Sembahyang kan berat kucing kan. Busiahnya siku bulan tahan. Busiahnya siku hangat. Apa yang belum selesai? Selesaikan dulu mengaji gitu. Zaman belum selesai. Pikirannya ke warungnya. Nonton pondok. Orang hantam dulu pondoknya isi parut hanya mengaji. Dalilnya di Quran ada. Kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Makan dulu, Al-Quran minumnya.
daripada yang halal baru ibadah. Jadi ibadahnya ada pegangan lagi. Ya kalau orang puasa kan buka dulu, hanya sembahyang. Ini sembahyang juga hanya buka. Usia kurmanya habis. Dalam pikirannya. Walhasil bagus alim daripada bungul. Biar sugi tapi bungul. Baik sugi kata alim. Jadi kada ditipu oleh segala macam. Kita langsung kada alim ditipu, setan menipu, manusia menipu, dunia menipu, kawan zalim menipu juga. Tapi kalau kita alim, kita sudah tahu. Nyamul enggak, bye-bye. Unda jalan yang habis. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Wa yufidu ba'da rahmatih min ghairil muhsinin. Ayat ini memberikan faedah sesudah rahmat Allah Ta'ala dari orang-orang yang bukan muhsinin. Bu'da rahmatihi min ghairil muhsinin. Fahuwa yufidu bu'da. Itu banyak baris dhammah. Ayat yang di atas tadi inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dekat lawan orang yang berbuat baik. Artinya apabila kada berbuat baik, rahmat Allah jauh. Jadi bu'da di sini. Wa yufidu bu'da rahmatihi min ghairil muhsinin. Fa in lam takun musta'iddan li rahmatihi. Ada wajib madhur dan tasiru ilaika rahmatullah. Na'udzubillah. Jikalau tiada engkau hai penuntut ilmu bersiap-siap untuk menerima rahmat Allah, yaitu beramal saleh dengan ikhlas, niscaya rahmat Allah tidak akan sampai kepada engkau. Niscaya engkau tidak akan masuk surga. Kubur pun bukan jadi surga, jadi neraka. Persiapannya berada. فإن قال إن العبد يدخل الجنة بمجرد الإيمان. Ada umpama orang lain bertanya bahwa hamba masuk ke dalam surga semata-mata karena iman. Apa jawabannya? Guna na'am. Ya memang betul. Walakin tetapi jangan lupa hatta yazuqa su'ubatal aqabat allati la yasghuluha illa salihatul a'mal. Tetapi orang itu tidak bisa mendapat iman kecuali merasa akan payahnya menjauhi segala yang dilarang-larang, mengerja segala yang disuruh, yang diumpamakan, seperti gunung-gunung yang tidak bisa melewati kecuali amal saleh tunggangannya. Jadi orang yang beramal saleh seakan-akan dia itu melewati gunung. Gunung ini gunung artinya apa? Gunung musibah atau gunung yang lain-lain dari musibah. Idza yasilul 'abdu ilaiha illa bil 'uburi 'ala sirat. Karena tidak sampai hamba kepada surga kecuali dengan melewati titian siratan mustaqim. Wa ma masyayna 'alaihi illa 'ala surati masyina 'ala siratil ma'nawi fi hadhihi ad-dar. Kita tidak berjalan di atas siratul mustaqim nanti kecuali sama lawan jalannya kita di sini, yaitu berjalan di jalan yang baik-baik saja. Kan jalan di dunia ada baik ada jahat. Selama kita berjalan di jalan yang baik, itu berarti siratul mustaqimnya di sini. Di sana akan siratul mustaqim pada gugur. Tapi kalau bahanu baik, bahanu jahat, nah itu ruginya. Wa maqtarafan nas fi sur'ati wal baqi illa khilafihim huna. Dan tidak berselisihan manusia pada cepatnya dan lalainya, melainkan
karena mereka berselisihan di dunia ini bil mubadarah ila ta'at wa takalluf anha, yaitu segera mengerjakan ibadah atau meninggalkannya. Apabila orang itu segera ibadah, maka orang itu cepat masuk surganya. Apabila ibadahnya lambat, maka orang itu terdugi masuk surganya. Hunaka, barang siapa mempercepat dia di sini, hunaka, dipercepat juga kena di sana. Waman arfa'a, barang siapa lambat di sini ibadah, huna jallat bihi qadarna hunak, niscaya terlingsir batisnya batiti siratul mustaqim kaina. Jam misalnya, ya kan, sampai zuhur sembahyang dulu tutup sidang sementara, sampai asar tutup sidang. Ini mulai pagi sampai tengah malam sidang pemilihan presiden, kada ada waktu kesan sembahyang. Islam juga kaurangnya. Itu yang jadi merusak akan negara kita. Nang kada sembahyang ini, nang melalaikan sembahyang dan lainnya, nang kada berbayar zakat, banyak bisi hotel, banyak bisi mobil, tapi kada keluar zakatnya. Nah itu. Apalagi harta yang dimasukkannya ke awaknya itu daripada hasil judi. Walhasil baik alim daripada bunga. Walau sugih tapi alim. InsyaAllah selamat kalau dibungulinya oleh macam-macam untuk ada. Kama anna syurbana من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون بقدر تضلعنا من الشريعة المطهرة. Bandingan bahwa kita meminum air telaga Rasulullah SAW nanti itu menggiring atas kita banyak mengerja syariat-syariat nang sunat-sunat daripada yang dikerja Rasulullah SAW. Siapa rajin mengerjakan sunnah Nabi, orang itu meminumnya kena cepat dan banyak minumnya. Artinya terdahulu minum dan banyak pulang minum. Maka telaga Nabi apabila minum sehirupan aja, walau masuk neraka, tahan, kebal. Pada merasa sakit, bahkan nerakanya pajak. Kalau minum itu sebelum berarti sebelum sakit, minum dulu. Ada yang kada minum sama sekali, orang kafir. Ada anak minum di tangan orang munafik. Yang minum kena dulu dosa banyak. Ada yang silakan minum berdahulu, malah Nabi Muhammad yang mensibukkan tangan filin bajunya. Nah, tangan filin jadi cangkir. Siapa? Ulama. Lama minum tak pakai cangkir, tangan Rasulullah. Sebentar aja kita lagi, apabila hinak masuk, ada keluar lagi, habis. Atau hinak keluar kada masuk, habis. Betul di sana, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kurang ke rahmatullah atau meninggal dunia, Guru Jaini bin Abdul Ghani. Jam sekian akan ditanamkan. Satu menit saja apabila hinaknya stop, mati yang sudah. Tinggal lagi menghadap hinak yang habis ini sekarang apa? Ingat, dalam kubur siapa ada yang ikut? Bini tidak, anak tidak, keluarga tidak, tetangga tidak, murid tidak. Kalau begitu sendirian, lalu kita ibadah sendirian aja udah. Enggak tahu orang lain lagi. Kerja sendiri selesai. Sebab di kubur serangan juga kan. Wa idza wa ma'na kauni dukhul al-jannah bi fadlillah an yuwaffiqa Allah wa salih al-amal bi fadlih litakuna salihan wa mutahayyi'an li rahmatihi wa fadlihi fayadkhulaka al-jannata fayudkhilaka al-jannata. Adapun makna
keadaan masuk surga itu dengan anugerah Allah, yaitu bahwa Allah menolong akan engkau untuk mengerja amal yang soleh dengan anugerahnya, supaya engkau takut dan bersedia untuk mendapat rahmat dan anugerahnya. Maka rahmat dan anugerahnya itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi amal salehnya rahmat Allah, ibadahnya itu rahmat Allah, ilmunya rahmat Allah, rumahnya rahmat Allah, penjana rahmat Allah, masuk surganya dengan rahmat Allah, bukan dengan usaha kita, bukan. Kalau amal ibadah memasukkan kita dalam surga, maka Tuhan jadi dua. Allah sikung, ibadah sikung. Nang berpuasa jadi kedua, lama nang berpuasa satu ada niat, Allah aja masukkan ke sana. Baik ibadah ini pang, ini adalah ciri-cirinya orang nanggasan Allah memasukkan ke surga. Ciri ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan mudah masuk surga. Orang-orang yang bakhil, engker, pelit, pamalar, walau buruk, tapi orang engker, dia mudah masuk neraka. Taqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila, orang yang engken, api, sekalipun guru tapi engken benar, melihat saja langgar kena matian lampunya kada nukarakan, melihat langgar buruk kada berpikir nukarakan catnya, melihat langgar miris kada nukarakan lama atapnya, melihat langgar kena kada cukup amba kada nukarakan ambanya. Wah, kalau apit mangka ini pulang aja di dulu, tapi apit pasan ya silulil usra, cepat benar masuk neraka. Aduh. Al-bakhil aduullah walau kana ilman. Orang yang pelit itu musuhnya Allah walaupun tuan guru. Walau kana jahilan. Orang yang sosial, pemurah itu kekasihnya Allah walaupun dia jahil. Hadis Nabi. Melihat saja sudah orang ini begawian apa? Orang ada gawin apa? Melihat saja duit ada dia kan mau umpatakan. Nukar rumputnya kan umpatakan duit. Nukar lampunya kan mata melihat telinga mendengar. Ini kada nyawa aja dulu aja. Banyak sudah cukup. Alhamdulillah udah aja kalau duit. Yang kedua, nasihat pertama, tandanya Tuhan berpaling dari hamba, yaitu si hamba itu bekerja dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nah, wasiat yang kedua, ada bisa kita mendapat rahmat Allah kecuali amal kita soleh. Kemudian nasihat yang ketiga, ya waladi i'lam yaqinan annaka illam ta'mal lam ta'khudh ujratan 'amal. Nah, ketahui dengan yakin bahwasanya engkau jika tidak beramal niscaya tidak bisa mengambil upah amal itu. Yo. Kurang datang ke rumah bakal pinggang tuh. Kalau empat menabas pas hari itu hari Kamis, si ampun Pohman membayarin apa upah orang menambah nang bakal pinggang kalau empat pegawai ini hendak dia ambil upah nak jalan suje nang kalau empat pegawai juga empat amalnya juga ya kasaruangan kalau ada pembulutan kah ada merek kah membuat duit kan sekali datang sama